Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, bersama saya itu adalah Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indopol Survey and Consulting. Sekarang lagi rame tentang narasi satu putaran. Ya, semua kubu mengklaim bisa satu putaran, tapi di ruang publik yang dominan membangun framing satu putaran adalah kubu 02 Prabowo Gibran. Sementara beberapa pengamat dan tokoh lembaga survei yang lain itu hal itu tidak mungkin lah. Kecil kemungkinannya, bukan tidak mungkin. Nah, Mas Ratno ngelihat soal ini gimana? Ya, Mas Nuriswan, pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dinamika elektoral Capres 2024 ini sudah semakin tinggi ya ininya. Tensinya itu tinggi, Mas. Sehingga di dalam temuan survei Indopol itu ada sebuah perubahan dinamika politik begitu ya. Apalagi sejak diputuskan MK nomor 90 itu masuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo, itu dinamika politiknya semakin dinamis lah ya, bahkan kemudian ada dampak-dampak elektoralnya, Mas, kira-kira begitu. Oke. Dampak elektoralnya itu seperti apa? Ya, kalau hari ini ada yang mengatakan satu putaran, ini saya kok dalam temuan survei kami, saya nggak yakin itu, karena pertama undecided voter, swing voternya itu masih tinggi, jadi ada 46% ya secara keseluruhan. Kemudian swing voter di masing-masing pasangan itu juga cukup tinggi gitu ya, masih di atas 39% lah ya, masing-masing begitu. Meskipun kemudian ada satu pasangan yang cukup lebih rendah, yaitu khususnya di pasangan Amin ya. Kemudian maksudnya di pasangan Amin itu swing voternya, artinya orang yang akan berubah pilihannya dari pasangan Amin itu rendah. Ya, lebih rendah daripada dua pasangan yang lain. Nah, kalau di angkanya itu kalau nggak salah 39% untuk Prabowo, Gibran dan Ganjar Mahfud, hampir sama itu 39% swing voter mereka. Swing voter. Kemudian Anies Baswedan itu dengan Muhaimin Iskandar itu sekitar 27%. Nah, gitu. Dengan swing voter seperti itu, apakah satu-satunya alasan membuat Mas Ratno nggak yakin satu putaran Prabowo Gibran? Alasan yang utama sebenarnya itu tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan di tiga pasangan ini. Bahkan di temuan survei kami itu di bawah 40%. Yang tertinggi itu di bawah 40%. Yang tertinggi itu di bawah 40%. Bahkan saya bisa memastikan itu di bawah 38%. Nah, angka ini secara matematik tidak menunjukkan satu putaran, Mas. Kira-kira begitu. Jadi klaim bahwa satu putaran akan dicapai oleh Prabowo Gibran itu klaim yang menurut data survei itu kecil lah kemungkinannya. Ya, ada sebagian pengamat yang bilang itu potensi begitu ya. Berpotensi artinya kan bersyarat. Bisa satu putaran dengan syarat misalkan angka Prabowo naik terus. Nah, saya melihat di elektabilitas terakhir ini kenaikan Prabowo yang konon menyebut begitu itu tidak terlalu signifikan karena ada sebagian pemilihnya yang bergeser ke pasangan yang lain, dalam hal ini adalah pasangan Amin. Itu firm, Mas. Jadi polanya begini. Ada sebagian pemilih Jokowi yang
semula di Ganjar itu bergeser ke Prabowo. Ya. Ini kita ngomong pasca putusan MK ya? Pasca putusan MK. Oke. Dan kemudian dinamika politik yang tinggi tadi itu, benturan antara siapa? PDIP dalam hal ini Megawati dengan Jokowi, ya gitu ya. Itu ada sebagian pemilih Ganjar Mahfud yang bergeser ke Prabowo, ya. Ada sebagian pemilih Prabowo Gibran yang bergeser ke Anies. Nah ini kan kita bisa bayangkan, berarti kalau seandainya polanya dianggap Prabowo itu naik signifikan, padahal ada yang keluar, nah, kira-kira kan begitu. Jadi pola ini yang bisa merubah komposisi elektabilitas untuk hari ini ya. Saya bilang jika pemilunya hari ini, pertama adalah berkurangnya Ganjar Mahfud, itu bertambahnya Prabowo Gibran, tapi juga sekaligus dalam waktu bersamaan itu juga ada yang keluar, yaitu ke Amin. Keluar dari Prabowo Gibran ke Amin. Nah, posisi Amin ini sangat diuntungkan. Kenapa? Tidak ada yang keluar, tapi hanya ada yang masuk. Makanya itu trennya naik. Semuanya lembaga survei mengatakan pasangan Amin naik. Nah, terkait dengan komposisi, ya silakan lah. Istilahnya setiap lembaga survei mungkin punya perspektif masing-masing ya. Tetapi trennya seperti itu, Mas. Bahkan di LSI Denija itu ya 6%-an tuh naik ke Amin tuh. Betul. Ya kan? Berarti kan naik signifikan kan begitu. Dari semula yang signifikan itu kalau menurut saya sudah di atas margin of error, Mas. Margin of error itu kan 3 ya. Katakanlah 6. Oke. Nah, saya sih dugaan saya itu di atas 6 ya. Ya kira-kira 7 lah. Dan itu kalau dari angka survei adalah angka yang signifikan. Meskipun di atas itu ya lebih signifikan, tetapi kalau penambahan di atas margin of error itu sudah dianggap signifikan. Itu terkait dengan migrasi dari Ganjar ke Prabowo, dari Prabowo ke Amin. Ini fenomena yang menarik itu di pasangan Amin itu kenapa seperti itu ya? Apakah karena memang irisan pemilihnya beda sama Ganjar dengan Prabowo atau karena apa? Gini, ceruk pemilih Amin itu kan sebagian ceruk pemilih Prabowo, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ceruk baru, yaitu misalkan milenial, kemudian mungkin yang dulu tidak memilih begitu ya. Itu juga kenapa? Karena sosok Anies Baswedan dalam hal ini ya, itu kan sosok baru, Mas. Sosok baru, bahkan kemudian dinarasikan bahwa dia adalah perubahan. Nah, biasanya perilaku pemilih itu kalau ada figur yang baru, itu memilih figur yang baru itu, Mas. Dan ini teruji hampir setiap misalkan caleg-caleg lah ya. Caleg-caleg itu di beberapa riset mengatakan hanya 40% yang petahana yang tetap menjadi calon anggota legislatif terpilih gitu. Sisanya itu baru. Nah, ini saya ya kira-kira saya samakan lah bahwa pemilih cenderung memilih figur baru itu kuat. Kira-kira begitu. Jadi keuntungan pasangan Amin itu di situ. Karena ceruknya tersendiri lah kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Jadi diuntungkan. Nah, pertarungan antara perseteruan antara PDIP dengan Jokowi itu tentunya akan bergeser akan menimbulkan dampak penambahan ceruk baru Amin, kira-kira begitu. Artinya dalam konteks beberapa hari mendatang atau minggu mendatang atau bulan mendatang bisa nggak dikatakan bahwa karena Amin itu diuntungkan, dia secara perlahan akan terus naik dan tidak berkurang gitu? Ya, tadi yang awal saya sampaikan, jadi ada 46% yang swing voters, itu kan potensi untuk diambil, untuk ditarik begitu ya, bisa berubah pilihan. Di survei kami, faktor peubah pilihan itu adalah karena faktor visi misi capres itu lebih baik daripada capres yang lain. Artinya
faktor ini kuat, Mas. Oke. Seandainya siapapun ya dalam hal ini bisa menawarkan visi misi yang lebih baik, maka itu akan bisa berubah dari 46% yang swing voter tadi itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di 10% yang undecided voter, yaitu pemilih baru dan pemilih yang kalau di cross tab kami itu kan paling muda dan yang paling tua. Yang paling tua itu kira-kira yang yang tidak peduli terhadap politik lah. Nah, ini kalau seandainya setiap pasangan itu bisa menawarkan sesuatu yang masuk akal, kemudian membawa bangsa ini lebih baik, saya pikir bisa diambil di ceruk pemilih undecided voter. Meskipun kalau dalam statistik itu ada sebaran normal, itu sesuai dengan proporsi gitu ya. Itu ya dibagi 3 katakanlah, itu cuma ada sebagian pasangan yang lebih banyak, ya pasti akan nambah kan gitu, Mas. Oke. Jadi kalau skenario ini berjalan ya, bahwa pertarungan Jokowi dengan PDIP tentu saja berpengaruh, kemudian membuat di beberapa survei juga sudah terbukti bahwa Ganjar tuh anjlok dan sudah terlewati oleh pasangan Amin. Nah, kalau ini nanti dulu, Mas. Oh, belum. Kalau ini ada beberapa lembaga survei yang masih tetap frame-nya adalah bahwa Ganjar turun, begitu ya. Anies naik, tetapi komposisinya tetap Prabowo, Ganjar, Anies. Gitu. Kira-kira kalau saya menjawab fenomena ini ya atau kondisi ini ya, saya harus survei dulu, Mas. Saya harus survei dulu sampai hari ini misalkan pemilu dilakukan, komposisinya bagaimana, itu mesti survei dulu. Tapi kan ada 2 survei yang sudah rilis itu tuh, yang ya misalkan Polling Institute itu ya walaupun selisihnya 0, tapi udah hampir melewati. Kemudian Hanta Yuda juga poltreking menyatakan bahwa begitu ya, dalam beberapa minggu bukan tidak mungkin dan amat sangat besar peluang Amin melewati Ganjar. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau survei IPO itu jelas-jelas tuh. Iya, betul. Nah, kan itu tidakkah cukup untuk menjadikan alasan Mas Ratno juga melihat dan dengan pengalaman panjang dan insting politiknya sepakat dengan itu semua? Iya, betul. Dan tren survei kami bulan Oktober ya, itu memang sudah ada pergeseran terutama di wilayah, Mas. Jawa Tengah itu Ganjar sudah berkurang, begitu ya. Justru kemudian Amin bertambah karena gerakan politik PKB ya, Caimin dalam hal ini ya. Yang dulu Anies Baswedan secara personal di Jawa Tengah rendah sekali, sekitar di bawah 5% gitu. Sekarang sudah mulai naik gitu ya. Kemudian di Jawa Timur juga begitu. Di Jawa Timur ini kemarin saya dengar dari teman saya yang survei Dapil itu sudah di angka 18 gitu ya. Dulu waktu di survei Indopol di Oktober itu kurang lebihnya 15 gitu. Jadi ada tren kenaikan gitu ya. Kemudian Jawa Barat juga sama. Itu yang kemudian pola yang tadi saya sampaikan. Ada pergeseran dari pemilih Prabowo ke Amin. Itu di Jawa Barat khususnya. Itu firm. Nah, kira-kira itu. Jadi ada penambahan juga di DKI Jakarta, itu semakin menguat gitu ya, karena basis pemilih Mas Anies di DKI Jakarta cukup kuat gitu. Jadi tren ini kalau terus sesuai dengan perjalanan kampanye ini juga, dan khususnya tadi saya sampaikan, kalau visi misi ini bisa diterima oleh publik, saya pikir trennya akan naik. Berarti kalau dari argumentasi Mas Ratno tadi, boleh jadi hampir sepakat dengan statement yang baru-baru ini dari Burhanuddin Muhtadi itu, bahwa besar kemungkinan yang masuk putaran 2 itu Prabowo Anies. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kira-kira kalau tembus Anies Baswedan Caimin ini di posisi kedua, saya duga di putaran kedua adalah Prabowo dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Berdasarkan tren-tren yang terlihat ya. Kenapa? Karena memang terus terang
Ganjar Mahfud dalam hal ini PDIP dan koalisinya ini kan sedang bingung dalam membangun narasinya, begitu ya. Apakah berkelanjutan, apakah perubahan? Nah, ini yang menurut saya harus secepat mungkin punya narasi yang kuat Ganjar Mahfud ini, sehingga judulnya mengembalikan pemilih yang keluar ke Prabowo. Itu aja upayanya menurut saya. Itu dulu yang dilakukan sehingga ya komposisinya akan semakin berimbang semuanya. Catatan pentingnya adalah belum ada pasangan cawapres yang mutlak untuk kemudian satu putaran. Itu aja. Jadi ini masih dinamis dan dugaan saya kuat 2 putaran. Oke, terkait tadi statement Mas Ratno bahwa koalisi Ganjar Mahfud itu terlihat gamang kan? Kemarin baru kita tonton tuh video pidatonya Bu Megawati yang berapi-api kan, dan diikuti oleh beberapa suara dari kadernya seperti Ketua DPC Solo Pak Mas Rudi gitu. Nah itu apakah memang upaya untuk mengembalikan suara yang dianggap bermigrasi karena faktor Jokowi Gibran ke Prabowo? Betul karena di survei kami Mas, pergeseran suara Ganjar ke Prabowo itu adalah pemilih PDIP sebetulnya yang hidup mati untuk Jokowi gitu kan. Nah ini menurut saya upayanya, meskipun ada beberapa yang tidak hidup mati kemudian juga bergeser hidup mati ke Jokowi itu juga bergeser karena beberapa narasi yang kuat yang disampaikan oleh Jokowi misalkan. Nah upaya kubu Ganjar Mahfud itu harus mengembalikan itu, dan salah satu caranya adalah membuat semangat kembali itu perjuangan PDIP, ya kan? Nah, yang di pidato Bu Mega menurut saya itu cocok, begitu kan? Biasanya kalau orang terbakar semangatnya itu karena memang ini kan hal-hal yang bergesekan begitu ya. Nah, melihat misalkan semakin tidak konsistennya dalam bahasa Bu Mega itu ya, penguasa baru dan sebagainya, ini menurut saya yakin ada sebagian yang akan kembali kepada Ganjar Mahfud gitu. Besaran pemilih ya, atau suara yang setelah pidato Bu Mega kembali ke koalisi PDIP Ganjar Mahfud itu dengan yang potensi tetap mengikuti Jokowi Gibran dan Prabowo itu berapa ya? Kalau dalam statistik gitu probabilitas itu pasti biasanya 50 Mas gitu. Tapi bukan 50-50-nya Madura ya. 55 saya 70 kamu 30 bukan gitu. Tapi nih dalam probabilitas pasti 50-50 Mas. Cuman memang di dalam perilaku pemilih itu apalagi tingkat efektivitas penyebaran informasi itu misalkan tidak masif, itu agak berat begitu ya. Di angka 3%, 4% itu perubahan 3-4% itu terkadang membutuhkan waktu 1 bulan 2 bulan Mas. Nah ini kan masih pidato belum ada seminggu ya. Nah ini ada tapi tidak terlalu signifikan menurut saya. Kecuali itu ada instruksi secara masif gitu ya, di semua struktur mulai dari atas sampai ranting itu di PDIP mengembalikan komitmen dia terhadap PDIP dan itu memilih Ganjar. Kecuali itu menurut saya upaya yang cukup realistis yang harus dilakukan oleh Ganjar Mahfud dalam hal ini PDIP ya. Mengembalikan menginstruksikan dari jajaran pusat sampai ranting, terutama yang ranting, yang itu bisa mengamplifikasi atau menularkan informasi di kalangan umum misalkan begitu. Itu saya pikir ada perubahannya.
masalahnya Jokowi ini juga masih PDIP ya, kan belum dipecat dia. Ya. Ya. Namun kan gini Mas, tetaplah itu kan narasi ya, apa bahasanya gimmick gitu ya, yang disampaikan oleh pihak Prabowo misalkan. Tapi kan orang tahu udah bahwa Jokowi bukan PDIP hari ini gitu. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi masyarakat awam pun tahu itu bahwa ada perseteruan lah antara Megawati dan PDIP, dan saya pikir ini kerja keras untuk PDIP untuk mengembalikan pemilihnya itu. Oke. Kalau ngelihat pergerakan ya, sekarang udah masa kampanye nih, ya kan? Kalau lihat pergerakan 3 paslon ini menurut Mas Ratno gimana sejauh ini? Menurut saya membaca beberapa visi misinya memang, kemudian tim sukses dan sebagainya. Ini memang masing-masing punya karakter ya Mas. Masing-masing punya karakter, kemudian punya cara, punya gaya masing-masing gitu ya. Cuma yang menjadi problem menurut saya adalah bagaimana gerakan mereka ini sampai pada pemilih yang bawah Mas. Ini salah satunya menurut saya yang tidak melek informasi lah ya. Ini kan butuh gerakan politik yang betul-betul menyentuh ya. Nah, saya melihat sampai hari ini kan masih belum, masih bermain di medsos, kemudian kampanye tatap muka pun itu kan masing-masing masih menggunakan orangnya ya. Maksud saya gini, belum ada gerakan relawan yang masif, Mas. Belum ada gerakan relawan yang masif. Itu hampir semua menurut saya ya. Di darat itu belum ada. Sebetulnya dulu waktu bulan-bulan awal ya, tahun bulan Maret ya, Februari itu ada misalkan contoh kayak Ganjar itu, dia deklarasi Ganjar, emak-emak untuk Ganjar, sebenarnya itu bisa dilakukan. Nah, saya melihat tiga pasangan ini masih belum mengarah ke sana, masih pertemuan konvensional. Mestinya dalam waktu yang singkat ini itu harus diiringi dengan gerakan relawan yang masif, yang tanpa kehadiran capres cawapres itu mereka juga bergerak. Kira-kira begitu, Mas. Nah, kalau ngelihat begitu ya, relawan dan pendukung serta kader-kader partai politik di dalam koalisi setiap calon itu ya. Beberapa waktu lalu Litbang Kompas itu memaparkan fakta bahwa dari sisi militansi pendukung pasangan Amin yang tertinggi itu. Ya. Kalau Mas Ratno ngelihatnya? Ya, sini sudah saya publikasikan sebetulnya kalau masalah dan saya di podcast saya juga sampaikan itu bahwa di antara yang swing voter tadi itu ya, kemantapan pilihan terhadap capres gitu, baik personal ataupun pasangan, itu yang paling tinggi adalah Anies Baswedan dan terutama Anies Baswedan ya. Sosok Anies Baswedan ini kalau di survei sebelumnya, bahkan survei terakhir saya itu ada 62% itu yang sudah mantap kepada Anies Baswedan. Sementara untuk Ganjar dan Mahfud itu angkanya Ganjar dan Prabowo itu angkanya hampir sama, itu di kisaran 39%. Ya. Yang apa? Yang mantap. Sementara yang Mas Anies itu di angka 62%. 62% ya. Iya. Nah, artinya? Artinya ini mantap ini kan tidak, bahasanya itu kan tidak berubah, Mas. Oke. Ya, tidak berubah. Jadi ini modal dasar bagi pasangan Amin, begitu ya. Sampai di 14 Februari itu, ini kalau dalam pertanyaan survei begitu ya, itu tidak akan berubah. Itu 62% dari pemilih dia. Terus ada nggak parameter yang mengukur
berapa persen yang akan pergi ke TPS gitu? Ya, setiap lembaga survei pasti akan mengukur itu, Mas. Tingkat partisipasi pemilih di 2024 begitu. Yang kemudian itu bisa di cross tabulasi oleh pilihan capres, begitu ya. Di survei terakhir kami itu ada 90% pemilih Amin itu akan datang ke TPS nanti di 2024. Sementara pasangan Prabowo Gibran itu sekitar 89%. 88% kalau nggak salah. Begitu pula pasangan Ganjar Mahfud. Memang selisihnya sih tidak terlalu jauh ya, tetapi bahwa ini ada perbedaan. Ada perbedaan karena semakin mendekati kan. Kalau yang awal-awal tahun kemarin itu lebih tinggi 80% itu pemilih Anies itu akan datang ke TPS, sementara yang lain itu di bawah 70%. Tapi sekarang karena sudah mendekati pelaksanaan, pasti mereka akan bersikap gitu ya. Cuman trennya masih lebih tinggi pasangan Amin yang akan datang ke TPS di 2024. Ini modal besar menurut saya. Oke. Pertanyaan terakhir, karena nggak terasa lebih dari 25 menit ya kan? Siap. Satu putaran apa dua putaran? Dua putaran. Oke, berarti sama dengan Mas Buran ya? Yang masuk putaran 2 siapa? Tunggu survei. Kalau hari ini surveinya ya, kalau hari ini pemilunya Prabowo, Gibran, Anies, Caimin. Oke, terima kasih Mas Ratno. Berarti memperkuat prediksi Buran ini tadi ya. Tapi kan masih ada 2 bulan. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Iya, betul. Harus survei lagi. Iya. Kan? Mudah-mudahan dalam waktu dekat Mas Ratno survei lagi. Dan rilis. Ya. Mudah-mudahan rilis. Oke, terima kasih Mas Ratno. Terima kasih Mas Nuriswan. Demikian kawan baik obrolan dengan Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indolpol Survey and Consulting. Terima kasih Mas Ratno. Terima kasih Mas.